Anda ingat adanya waktu paruh di dalam unsur-unsur radioaktif. Jadi kalau dia intensitasnya sudah melewati waktu paruhnya, dia tidak lagi efektif. Nah, tapi di sini dia akan tetap efektif untuk sel yang tidak aktif, yang tidak normal. Jika kalau Anda perhatikan yang penderita kanker itu begitu dia berapa hari dia normal lagi. Karena sebenarnya aktivitas dari bahan-bahan radioaktifnya sudah tidak efektif lagi untuk menjadikan sel yang normal menjadi tidak normal. Tapi bahan radioaktif itu tetap dia bersarang, artinya dia berkumpul di sel yang tidak aktif tadi. Nah, itu gambaran pelaksanaan penggunaan bahan-bahan yang saya sebutkan ini. Nah, berarti di situ ada efeknya di situ. Jadi Anda lihat ada jadi radiasi itu ada yang menguntungkan dan merugikan. Karena partikel energinya tinggi, maka sinar itu akan melepaskan E negatif dari atom yang berupa ion. Jika terjadi dalam tubuh akan bisa berbahaya. Misalkan konsep H2O, air biasa, menjadi H2O2, air berat. Nah, itu sungguhnya tidak Anda yang ada di kesehatan masyarakat itu harus hati-hati di sini. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi dalam konsep pemberian bahan radioaktif secara di medis, di kedokteran atau di rumah sakit. Ini H2O2 itu bisa saja lewat kalau lingkungan Anda tercemar dari misalnya pabrik. Sumur Anda tercemar dari pabrik. Maka ada kandungan H2O2, air berat di situ. Nah, apa efeknya? Anda lihat merusak sel darah putih, mempengaruhi susum tulang, kemudian merangsang adanya leukemia, ada perubahan molekul DNA, ada mutasi. Jadi kalau Anda lihat orang yang kemoterapi yang sering yang terjadi itu dia kulitnya akan kepucat-pucatan. Kemudian muncul keriput. Terus itu kalau yang mengalami terapi menggunakan kemoterapi. Tapi kalau itu tidak diterapi dengan itu, kankernya menjalar kemana-mana. Nah, kankernya itu dihambat dengan adanya kemoterapi tadi, zat radioaktif itu. Jadi efek itu ya harus kita terima artinya. Ya, kita hadapi di situ. Walaupun ada efek merusak sel darah, ya, merusak sel darah putih akan mengaruhi susum tulang dan merangsang leukemia. Nah, ini kalau itu masuk dalam tubuh. Tapi Anda lihat, ini yang sebenarnya ada efek yang lebih berbahaya lagi. Anda lihat di sini. Ini yang kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Anda lihat, sumber radioaktif, radionuklida, ada di alam, di tanah, ada di udara, juga ada di laut. Saudara lihat, yang ada di alam itu bisa bentuk sedimen, ya, bisa air, ya, kemudian ada organik, bisa makanan, atau bisa juga di sini ada soil, ada tanah di situ. Ada mengaruhi makanan yang ada. Nah, kemudian Anda perhatikan, panas selalu mengarah ke manusia. Berarti sebenarnya efek radionuklida, sumber ini akan selalu mengarah manusia. Termasuk di sini pada tanaman, ya, rumputan, dimakan oleh sapi, kambing, Anda makan atau jadikan susu, diminum oleh manusia. Efeknya terusan. Bisa juga lewat udara, lewat embun, bisa juga, ya, lewat air AC, bisa juga masuk ke sini. Tapi bisa juga dari makanan dari laut. Di laut, di situ ada rumput laut, ada dari biota laut, juga dari karang-karang laut, sedimen, ocean. Ini bisa muncul ikan-ikan
ya semacam ikan tuna begitu, ada biota laut, mungkin ada semacam yang dipakai ya dimakan oleh binatang-binatang laut yang lain. Semuanya akan mengarah dimakan oleh manusia. Jadi barangkali mungkin saudara ingat, mungkin Anda perhatikan, Anda orang FKM, ada harus perhatian pecinta lingkungan. Coba saya tanya Mbak Adelia Sabina Soeharto, ini dari Madura ya? Mbak Adelia? Iya Pak, dari Madura. Dari Madura, ya saya jadi ingat namanya karena Soeharto itu nama orang Jawa, tapi Anda dari Madura kan itu, akhirnya saya ingat itu. Oke, jarang-jarang orang Madura itu yang namanya panjang ya. Ini saya ketemukan ini Mbak Adelia itu namanya panjang, ada 3 huruf. 3 huruf 3 kata di situ ya. Biasanya nama, termasuk kalau Anda pembantu rektor kita, satu itu dari Madura itu. Prof. Selamin itu. Pak Rek 1 itu dari Madura, namanya singkat Selamin. 1 kata. Ada juga dari dekan FKIP itu juga dari Madura. Davik, Profesor Davik, juga dari Madura itu. Ada lagi calon profesor, juga itu ada menjadi Madura itu. Namanya singkat, Bobri. Nah, makanya di sini ada Adelia Sabina Soeharto, ini dari Madura, ini makanya saya ingat terus. Oke, Mbak Adelia, saya mau tanya Mbak Adelia. Ya, saya mau tanya, ada dalam kelompok pecinta lingkungan, sudah di tingkat dunia kelompok ini, ya, ada di hampir semua negara, yaitu kelompok pecinta lingkungan yang kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok Greenpeace. Jadi kaitannya dengan lingkungan hijau, Greenpeace. Anda mungkin kenal kelompok ini atau Anda pernah tahu Mbak Adelia? Atau pernah dengar? Baru pertama kali dengar Pak. Oke, mungkin ini Mbak Adelia berarti semuanya barangkali belum. Ada yang di antara sini ada yang pernah dengar kelompok Greenpeace ini? Greenpeace itu penampakan wajah hijau, artinya itu tanah negeri dunia ini tampak lebih subur tanpa ada pencemaran gitu, maksudnya itu kelompok itu. Oke, mungkin tidak ada yang kenal itu. Ini sebenarnya karena saya singgung kelompok ini karena ini ada pecinta lingkungan yang begitu. Mengapa di situ? Kelompok Greenpeace itu hampir di semua negara dan selalu mereka tampaknya selalu berurusan dengan Amerika. Ya, termasuk kelompok lingkungan ini di Amerikanya juga muncul. Apa kaitannya dengan Amerika? Bukan karena dia benci sama Amerika, tidak. Amerika itu punya kapal induk. Ya, kapal induk Amerika itu ukurannya besar. Ya, saking besarnya saya gambarkan saja, kapal itu mampu untuk membawa pesawat terbang sebanyak 16 pesawat. Besar. Jadi 16 pesawat itu bisa diparkir di geladak kapal itu. Dan sekaligus bisa untuk landasan. Ya, Anda bayangkan itu dia mampu untuk landasan pesawat terbang sejumlah 16 pesawat. Berarti kapal itu besar sekali. Nah, kalau kita hitung biaya operasionalnya, mestinya kalau kapal itu mau menggunakan solar atau bensin, itu saja biayanya sangat besar. Kapalnya besar. Nah, Amerika tidak mau menggunakan bahan bakar itu. Yang dia pakai apa? Bahan bakar nuklir. Maka di dalam kapal itu ada reaktor nuklir di situ. Di mana reaktor nuklir itu menghasilkan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, otomatis karena di dalam kapal itu ada PLTN-nya yang mengoperasikan gerak kapal dan operasional listrik yang ada di kapal itu. Nah, itu berarti dia menggunakan bahannya adalah menggunakan bahan bakar nuklir. Nah, kelompok Greenpeace mengapa kok menentang kapal itu? Jadi kalau Anda lihat
mungkin beberapa tahun lalu itu kapal induk itu mau mendarat di Tanjung Priok, ya Tanjung Priok, Jakarta. Kelompok Greenpeace itu menentang, dia menghalang-halangi supaya kapal itu tidak bersandar di pelabuhan. Kemudian di Prancis, di Hong Kong, di Singapura, atau itu hampir kelompok Greenpeace itu tidak bersandar di pelabuhan. Mengapa kelompok Greenpeace itu melakukan itu? Konsepnya adalah